Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita mulai lagi tentang matematika ya. Ini pembahasan ujian yang pernah saya buat ya, karena di soal soal yang sekarang itu belum sempat ada waktunya. Nah, sekarang saya akan bahas. Bisa pakai buku Daud Pinem, bisa juga Dharma Wijoyo, ini halamannya ya. Dan ini kan tim ya, silakan saja ya. Saya fokus dulu ke pemisahan variabel ya. Saya pakai buku, jadi agak sulit kalau pakai pakai file ya. Jadi saya ngeliat soal dari saya punyanya Dharma Wijoyo ataupun Daud Pinem. Jadi saya nanti ngebahas di per item ya, dan juga baru ke item lainnya dengan beda-beda video seperti di Azas Teknik Kimia ya. Oke. Ada 21L dan 1 ya. 21L dan 1. Oke, 21L. 21L yang ini ya. E pangkat X plus 1 tan Y, DE cos Y ya. Ada di buku ini, di bukunya si Dharma Wijoyo. Di halaman 37 ya. Oke, saya tulis dulu ya. Mana wordnya? Ini kita kecilkan. Jadi pemisahan variabel. Persamaan diferensial order 1 dengan metode pemisahan variabel ya. Oke. Bukunya Dharma Wijoyo halaman 37 nomor 2.1L, di mana persamaannya adalah E pangkat X plus 1 tan Y dx ditambah cos Y dy sama dengan 0. Ya, pemisahan variabel. Oke, kita lihat dulu namanya pemisahan variabel itu, pisahkan dulu mana X dan Y-nya. Nah, di komponen yang ini ada tan Y yang sebenarnya ini tuh bisa dikatakan kan variabelnya X dan X, maka harus dipisahkan. Jadi kita coba bagi dengan tan Y semua ini ya. Kita bagi. Ini kenapa ya? Oh. Oke, ini kita bagi lagi. Oke. Setelah ini dapat, ini sisanya hanyalah ini. Ditambah, jadi saya jabarkan ini cos Y. Oke. Tan itu kan ada di bawah ya. Saya buat kebalikannya, berarti cos Y. Sini adalah sin Y.
sama dengan 0. Nah, ini yang terbentuk ya. Ini sudah terpisah sebenarnya, tapi setelah terpisah kita harus bisa mengintegralkannya ceritanya. Kalau yang E pangkat X ini ya mudah ya untuk mengintegralkannya. Saya satu persatu ya tahapannya ya. Oke, kita buat dulu pemisalan di bawahnya ya. Saya mau buat, kenapa ini jadi A sama dengan X plus 1. Bentar ya, ini kenapa hurufnya besar sekali ya? Oke, saya mau turunkan dia. Ini kenapa dibuat demikian? Untuk memudahkan perhitungan sebenarnya ya. Karena kita punya konsep. Bentar ya, saya selesaikan dulu yang ini. Ini di X saja. Konsepnya, kenapa jadi besar juga sih? Dan bold. Konsepnya adalah C DA itu sama dengan bentar ya, lagi loading. Oke. Jadi E pangkat C kalau diintegralkan terhadap DC ya balik lagi ya E pangkat C. Makanya yang pangkat atas ini harus dimisalkan dengan huruf sesuatu ya. Nah, ketika kita memisalkan dia, maka semuanya ya dimisalkan, jangan satu-satu. Nah, DA-nya kita ganti dengan A seperti ini ya. Oke, setelah itu ini berarti saya bawa dulu ke bawah. Per item ya. Saya nggak minta ini 14, kenapa jadi besar-besar begini ya? Oke, sudah E pangkat A, ya sudah, ini diselesaikan sama dengan EA itu sendiri. Nah, tinggal kita ganti lagi. Jadi integral E pangkat ADA adalah E X plus 1. Oke. Sekarang selanjutnya saya mau ke yang item 2. Yang item 2, yang ini ya. Mana? Yang ini ya. Langkah
angka item 2 ya. Oke, yang ini. Sebentar ya, lagi mikir. Kosin. Oke, kita lanjut. Ini kan sebenarnya pangkat 2 ya. Ini sin Y. Oke, kita punya sifat bahwa cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Ini kita ganti jadi sin kuadrat ini. Kita selalu menghindari cos ya sebenarnya ya. Oke, ketika ini sudah, kita mau melakukan pemisalan lagi nantinya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, tadi ada yang kepotong ya setelah saya cek ya. Jadi begini, saya sudah buat tadi ya. Aduh, sampai di sini tadi videonya ya. Dia dapat dari cos kuadrat Y sin Y dy ya. Terus, cos kuadrat ini kan sebenarnya ada sifat lainnya, yaitu sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y adalah 1. Sehingga kalau mau cari cos kuadrat Y, itu adalah 1 min sin kuadrat Y. Pembaginya tetap sin Y. Oke. Setelah selesai ini, kita separasikan ya. Kita separasikan mana, apa namanya, ini kan ada tanda negatif di sini. Jadi 1 per sin Y dikurang sin kuadrat Y per sin Y dy. Nah, bagian sebelah sini, maaf ya, saya tidak jabarkan lagi Word-nya karena tadi ternyata ada yang nggak ngerekam ya. Jadi saya jelaskan yang sudah saya tulis ini ya. Sin kuadrat Y dibagi sin Y adalah sin Y. Oke. Sin Y ketika diintegralkan sin Y dy itu adalah cos Y itu sendiri. Maka ini yang kita cari, yaitu 1 per sin Y dy. Ya. Oke. Untuk langkahnya 1 per sin Y itu dianggap langkah item 2.1 sama saya. Nah, karena ini sin Y, karena kita selama ini kan pakainya X dan kawan-kawan, kita bisa melakukan pemisalan atau pendekatan, di mana Y sama dengan 2U. Atau setengah Y sama dengan U. Tapi saya mau pakai Y sama dengan 2U dulu aja ya. Di mana dy ketika Y sama dengan 2U kita turunkan, dy sama dengan 2 du. Ya, dan di sini saya tuliskan lagi bahwa sin kuadrat U ditambah cos kuadrat U sama dengan 1 dan ada sifat yang mau kita pakai yaitu sin 2U, yaitu 2 sin U cos U. Oke, ini abaikan dulu yang bagian sini ya. Oke. Oke, kita mulai dengan integral 1 per sin Y dy. Ya. Dimana tadi Y saya ganti dengan 2U ceritanya. Sehingga ketika saya mengubah Y itu dalam bentuk U, maka semua variabel Y menjadi U. Maka yang tadinya dy jadi du. Nah, dy-nya diganti dengan 2 du ini. Oke, kita keluarkan yang namanya konstanta 2 integral 1 per sin 2U du. Oke, setelah keluar, 1 ini saya ubah lagi. Dia punya sifat yang tadi, sin kuadrat U plus cos kuadrat U tadi. Dan sin 2U kita jabarkan yaitu 2 sin U cos U. Yang sini ya. Oke. Setelah itu, setelah saya keluarkan ini, ada angka 2 dengan angka 2. Angka 2 di atas dan angka 2 di bawah. Ya udah, saling coret, saling bagi ya. Sehingga sisanya sin kuadrat U plus cos kuadrat U dibagi sin U cos U du. Nah, ini ada tanda tambah dan bisa kita separasikan ya. Kita separasikan dengan cara
sin kuadrat U dibagi sin U cos U. Dan cos kuadrat U dibagi dengan sin U cos U du. Oke, udah selesai ini bisa kita bagi ya. Ini kan sin U kan ya. Nah, kalau kita bagi ya nanti atasnya sisa sin U dibagi dengan cos U. Yang ini adalah cos U dibagi sin U. Nah, ini sehingga dapatnya seperti ini. Lakukan pemisahan. Di mana A adalah sin U, DA-nya adalah cos U du, dan demikian juga B adalah cos U, turunannya adalah sin U du. Lihat bahwa di DA ini cos U du adalah satu paralel ya, satu jajaran ya. Maka ketika kamu melihat ada ini, yang ini nih, sin U du ya, yang di atas sin U du, maka dia adalah pemisahan ada di B. Karena ada di sini nih. Ini kan satu paralel dengan atas ini. Jadi di sini min 1 per B. Jadi cos U yang di bawah ini, ya cos U yang di bawah ini adalah pemisahan dari B. Karena kan sini pemisahan A dan B, itu cuma dibalik-balik aja kan sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Nah, itu hati-hati. Tapi karena ini adalah berada dalam satu garis jajaran, maka sebenarnya yang kita highlight adalah turunannya. Oke, ini di atas kan sin U du, yang sebelah sini adalah cos U du. Ya, oke. Jadi min 1 per B dB, 1 per A dA. Nah, kalau udah seperti ini kita keluarkan minnya karena dia merupakan suatu konstanta. Yang namanya integral dia 1 per B itu jadinya ln B ditambah ln A, dan ingat ada konsep logaritmik. Tambah dan kurang itu adalah bentuk lain kali dan bagi. Maka ini sebenarnya adalah ln A per B. Ya, ln A per B, A-nya adalah sin U, ini adalah cos U. Kembalikan lagi tadi kita pemisahan Y sama dengan 2U. Atau setengah Y sama dengan U. Balikin lagi nih ke awal. Sini, jadinya sin setengah Y, cos setengah Y. Sin bagi cos adalah tan, jadi tan setengah Y. Jadi, integral 1 per sin Y dy adalah ln tan setengah Y. Maka penyelesaian dari soal ini yang dari 2L yang di Darmo Wijoyo adalah integral x plus 1 dx ditambah cos y per sin y dy adalah e pangkat x plus 1 integral dx per sin y dan cos y, di mana integral sin y adalah ln tan setengah y. Ya, ini langkahnya. Ini tambahan ya, tadi ada beberapa yang nggak terekam. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel See You selanjutnya.